telah atas seizinku, katanya gitu. Setelah itu kuburan terbelah dua dan bangunlah orang yang berada dalam kuburan tersebut. Melihat kejadian tersebut, orang-orang yang melihatnya terkejut, tak terkecuali orang Nasrani tersebut. Ya, kisah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan orang mati ini adalah sebuah karomah yang menunjukkan keagungan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Menyaksikan hal tersebut, orang Nasrani ini seolah tak percaya, namun dia tetap menunaikan janjinya dan memutuskan menjadi mu'allaf. Dia pun bersyahadat di hadapan Syekh Abdul Qadir Jailani dan mendapat bimbingan langsung dari ulama asal Iran itu. Itu. Nah, artinya Syekh Abdul Qadir Jailani ini karomah itu kan sesuai dengan definisinya Kiai, yaitu memuliakan atau memuliakan ajaran Nabi Muhammad SAW, gitu loh. Nah, sementara karomah itu kan merupakan kehormatan kemuliaan ya, bertujuan untuk meyakinkan kepada masyarakat bahwasanya apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW yang dibawa oleh Syekh Abdul Qadir itu adalah suatu kebenaran, gitu loh. Nah, yang lucu itu ya, bukan. Gitu. Beda dengan Sarful Aini ya Gus, kan untuk bom sombongan. Nah, ya itu Kiai. Makanya saya pertanyakan dengan teman-teman kemarin. Nah, kalau Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang mati ini demi untuk menjaga kemuliaan dan kehormatan Nabi Muhammad yang kata orang Nasrani itu lebih mulia Nabi Isa karena hanya sekedar Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati, maka Syekh Abdul Qadir bukan seorang nabi tapi wali dari kalangan umat Nabi Muhammad mampu berbuat seperti itu. Sehingga apa? Kalau wali yang bukan nabi dari kalangan umat Nabi Muhammad saja bisa seperti itu, apalagi Nabi Muhammad, kan begitu. Betul. Nah, pertanyaan saya, kalau orang berak di pinggiran masjid kemudian jadi emas, itu menguatkan apa gitu loh? Menguatkan bahwa dirinya senang emas. Selain itu, Dirinya pingin emas, Gus. Mana masuk ke sini emas? Aduh, ya Allah. perlu nggak Gus Nah, ya, dijelaskan mengenai kriteria-kriteria orang alim, orang-orang yang mendapatkan yang namanya karomah di situ. ya walinya Allah. Jadi walinya Allah. Nah, perlu nggak dijelaskan mengenai kriterianya apa-apa aja. Apa ada orang yang jenengan cerita sama siapa itu? Oh, sama ini yang orang wali tapi cuma meneng aja. Tapi versinya orang itu wali, tapi ada orang itu gila. Itu kan perlu definisi begitu, guys. Tadi kan sudah itu. Oh, gitu. Tadi kan Wali sudah Allah sama menurut versinya kita kan beda. enggak kan tadi sudah kan diawali tadi. Menurut Imam Syafi'i, ya kan? Illam yakunil fuqaha'u al-'amiluna bi'ilmihim waliyullah falaisa lillahi waliyun. Artinya di situ wali-walinya Allah itu hanya dari kalangan orang-orang yang berilmu. Oke, Gitu loh. berarti menurut yang gila menipah kocak wali gitu sih. Oh iya, kan kalau majedub itu kan nggak sepanjang hidup. Nggak non sebelah tadi. Orang yang gila Mungkin kocak ya. wali. Tetangga sebelah Gesa. Iya, Tetangga. termasuk golongan majedub keng benyan kadzab tadi. Yo oke. Pak Ivan tinggal kisarang ralelur. Ralelur makoda nih, kata tok pakun mandi, pakun rok, om bau na, pakun apa aja. Nah ini kasih tak apa jeng. Gus, ini ada pertanyaan, Gus. Ya, Ya, kalau zaman sekarang itu menghias-hias kuburan sampai kayak apa ya? Kayak pelaminan itu piye, Gus, hukumnya, Gus? nah itu Kiai Ja'far tuh yang lebih komprehensif menjawabnya, yang lebih Iya. kompeten. Bukan Gimana hanya ya? kayak pelaminan kayak istana itu. Oh, lah iya.
kuburannya sampai dihias-hias gitu, ada kembang-kembangnya dihias-hias kayak Ya mungkin dia mau nikah kan, katanya kan gini, siapa namanya Habib siapa itu yang meninggal di alam kubur itu, terus dia menikah di alam kubur bersama dengan Syarifah siapa itu, karena kuburnya berdekatan. subhanallah, Wah, subhanallah. itu kan ini Gios. Ini baru terjadi kemarin. Habib masuk ke kamar. Ini si Andi laki balang. Laki na lajer. Aduh, Maju. lah. Majek ke kelurahan. Oh, kirain Untungnya itu di Jawa Tengah. Napa emetur mate? Mate mana matura, ujuk akhir. Orang Habib. bukan meninggal, Gus, bukan meninggal. Gimana, Kiai? Lober. Oh ya, Robert. Saran dari meninggal itu Robert. Enggak, dulu pernah ada itu. Saya sudah konfirmasi ke Kiai Ja'far itu. Dulu pernah Ya, ada. di kerundung Habib sampan. itu langsung dibacok langsung sama suaminya. Iya, kejadian dulu. Nggak ada Habib-Habiban kalau urusan istri itu. Nah, kemudian ini Kiai, pengertian kurofat Kiai. Kurofat adalah kepercayaan atau keyakinan yang menyimpang dari ajaran Islam dan termasuk bid'ah dalam bidang akidah. Khurafat dapat berupa cerita, rekaan, khayalan, ajaran, pantangan, ramalan, pemujaan, atau kepercayaan yang tidak berdasarkan dalil nas atau ilmiah. Khurafat bertentangan dengan prinsip dasar tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah dan menyalahi syariah yang merupakan hukum dan pedoman hidup umat Islam. Oleh karena itu, umat Islam diharapkan untuk menghindari khurafat. Di Syarhul Aini itu kan sudah jelas, Gus. Iya, Khurafat. nanti itu dijadikan contoh, ya. Iya, tak jadikan contoh semua nanti. Termasuk kaki seorang habib yang ahli maksiat, ahli zina, ahli khomer itu, minum khomer itu lebih mulia daripada 70 kepala kiai yang alim. Itu bertentangan Ya, betul. dengan syariat. Iya, Sangat. sangat bertentangan Sangat. dengan syariat. Ya, dan juga bertentangan dengan sabda Nabi lau kanat binti Fatimah sarokot lakotok tuyataha. Ya, betul. Iya. Ya, artinya Sepakat mereka itu memberi aba-aba kalau ada Habib masuk ke istrinya orang, itu suruh dibiarin. Karena itu lebih mulia dari 70 kepala kiai yang alim. Nah, sudah memberi aba-aba mereka itu. Malah kemarin Kiai salah satu kejadian yang di mana itu ya, membawa hadis. Nah, hadis apa itu Gus? Saya kurang begitu mengikuti itu. Kenapa? Oh iya, apa kullu awalnya? mauludin yuladu alal fitrah. Bawa hadis itu. Iya. Ada sebagian kasus. Jadi walaupun berzina dengan Habib, ya kan, anaknya tetap bersambung kepada Nabi nanti, melahirkan bayi yang suci, gitu. Astagfirullah. ku cocok hadisnya itu. Main comot. Kali Gus. Aduh, lah. Yang penting benar anak-anak mungkin maulud gitu itu. Mauludin. Oh, iya. Nggak ngerti lafaz Arab itu. Enggak, Kiai, bukan begitu, Kiai. Itu digunakan untuk membodoh-bodohi perempuan-perempuan muhibbin. Gitu, Kiai. Iya. Lu mauludin Gitu loh. Tetap sulit. Aduh ya Allah. Kok tambah double? Nah, kalau perempuan-perempuan yang bukan santriwati kan ya kemakan, Kiai. Iya. Kadang-kadang walaupun santriwati banyak korbannya, Gus. Kadang-kadang karena sudah doktrin buta itu, wah Habib cek toro, tapi di rumah lah pancana. Itu. Iya. Nah, itu masuk ke definisi hurufat tadi itu. Ya reng potran Nabi Nuh bi pangeran. Innahu laisa min ahlik, innahu amalun wa soleh. Iya, jadi yang memutus tali kekeluargaan itu ya amal wa soleh. Itu nanti kita bahas di hurufat itu, Gus. Iya.
Walaupun bapaknya soleh, kalau anaknya tidak soleh, itu akan terputus kekeluargaannya. Kalau anak dan bapak tidak terputus, makanya Allah tidak bilang itu bukan anak kamu, tapi bukan keluarga kamu. Iya. Makanya kan Nabi Nuh nuntut pertamanya, inna bni min ahli, wa Ya. inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakim. Ini nanti dibahas di hurufat itu, di tamhidnya nanti. Ya, siap. Iya, inna bni min ahli, ini anakku dari keluargaku. Inna bni min ahli wa inna wa'dakal haqqu wa anta ahkamul hakimin. Dijawab oleh Allah, innahu laisa min ahlik. Ini bukan keluargamu. Innahu amalun wa soleh, karena perbuatannya itu tidak soleh. Itu. Nah, itu tolong didengarkan ya teman-teman. Siap Gus, siap. Tuh, teman-teman Itu ada ya. yang tanya Gus di bawah typingan. Gimana? Apa kitab Jawahirul Ma'ani itu termasuk di dalamnya ada kurofatnya katanya? Ya saya kurang tahu. Kurang tahu saya karena tidak mengamalkan kitab itu. Cuman saya mengambil referensi tentang kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang menghidupkan orang mati, itu termaktub dalam kitab itu gitu loh. Gitu. Oh, oke Gus. Ini yang tanya Abisi Al-Ghadabrusi ini di bawah ini. Ya orang kita sendiri. Iya. Al-Ghadabrusi. Ya, Al-Ghadabrusi. Heeh. Monggo Mas Lutfi, sering diblokir, Bani Arsyadi, Satria Mataram, dan lain sebagainya. Monggo silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan atau dinarasikan, atau apa yang perlu disampaikan atau dipertanyakan, monggo silakan. Kemarin Gus Kiai sempat diskusi di room sebelah. Masalah Kiai Anjas menjelaskan khurafatnya Kisarhul Aini. Kemudian adalah salah satu habib, cuman atas nama siapa gitu. Dia menyatakan, kamu percaya sama Allah enggak? Percaya. Ya kalau Allah mau untuk melakukan seperti itu, kenapa tidak? Jadi, begitu. Tapi saya itu tidak punya bekal terhadap penjabaran sifat-sifat Allah yang wajib, yang bakal sama yang jaiz. Mungkin ini yang perlu dijelasin Kiai, sehingga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, walaupun Allah sendiri punya kuasa untuk melakukan apapun yang dia kehendaki. Tapi kan Allah punya sifat. Gitu. Itu mungkin Kiai yang perlu dijelasin sedikit mau. Iya, Ya, jadi kalau saya awali dulu Kiai. Moga-moga. Biar langsung dijawab dengan konkret Kiai. Ya, Jadi itu berkaitan dengan ini Kiai. Wa kana yuqalu lahu fi tilkal ghaibah. Ini tertulis dalam kitab Syarhul Ainiyah halaman 154. Kitabnya PDF-nya 167. Silakan dibuka bagi yang punya. Syarhul Ainiyah 154. Kitabnya PDF-nya 167. Ya, redaksinya begini. Wa kana yuqalu lahu fi tilkal ghaibati kullu nafsin dha'iqatul maut fayaqulu laisa li nafsun, ya, fayuqalu lahu kullu man 'alaiha fan fayaqulu ma ana 'alaiha wa yuqalu lahu kullu syai'in halikun illa wajha fayaqulu ana min nuri wajhihi. Nah, itu Kiai. Iya, Jadi ketika dia dikatakan Hmm. kullu nafsin dha'iqatul maut, dia berkata laisa li nafsun, saya nggak punya nyawa. Jadi saya nggak akan menemui ajal, artinya nggak akan mati, kan begitu. Ya. Kemudian dikatakan lagi kullu man 'alaiha fan, ya, setiap apa yang hidup di dunia ini akan hancur binasa. Fayaqulu ma ana 'alaiha. Ya. Saya tidak apa ini? Ma'ana 'alaiha ini saya tidak berada di atas di dunia ya, ya. Iya.
Ya. Dia tidak ada berarti. Mm-mm. Saya tidak ada di atas dunia gitu ya Kiai. Iya. Berarti kan tidak ada Wayuk. orangnya berarti. Ya. Wa yuqalu lahu, dan dikatakan lagi kepadanya, kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu itu akan hancur binasa kecuali zatnya Allah. Fayaqulu ana min nuri wajhihi, adapun saya adalah bagian dari cahaya zatnya Allah. Hmm. Nah, ini korelasinya dengan pertanyaan tadi, Kiai. Bahwasanya Habib itu berkata, kamu percaya nggak sama Allah? Ya percaya. Kalau kamu percaya kepada Allah, nah kalau Allah mau berbuat seperti itu, kamu bisa apa? Nah, gitu. Hmm. Tapi kan ini tentunya ada dalam ranah mustahil Allah itu menjadikan fakih muqaddam orang yang tidak akan menemui ajal karena dia tidak diberikan nyawa. Ya, mustahil Allah itu akan menghancurkan fakih muqaddam sebagaimana Allah menghancurkan alam dunia ini karena dia tidak bertempat di alam dunia. Hmm. Dan mustahil juga Allah itu ya menyatakan bahwasanya fakih muqaddam itu adalah bagian dari nur zatnya yang tidak akan hancur ketika semua yang ada itu akan dihancurkan oleh Allah. Kan itu mustahil, Kiai. Iya. Nah, cuman kemustahilan itu yang perlu penjelasan kepada semua kalangan dengan bahasa yang bisa dipahami semua kalangan gitu, Kiai. Gitu ya, Bang Suryadi ya. Oke, leras leras. Ya iya, jadi sekilas kalau kita ini ahli sunnah wal jamaah termasuk pengikut Asy'ariyah, ya kita juga percaya dengan Allah, tapi dengan filter sifat-sifatnya Allah yang seperti yang disampaikan oleh Bang Suryadi tadi. Sifat-sifat mustahil Allah ini, sifat mustahil bagi Allah untuk menyamakan makhluknya dengan Allah. Sedangkan apa yang disampaikan fakih muqaddam itu menyamakan dirinya dengan Allah. Masya Allah. Iya. Biasa. Kenapa saya bilang menyamakan dirinya dari Allah? Dari kata-kata yang pertama, kullu syai'in halikun illa wajha. Nah. Terus yang sebelumnya apa, Gus? Ayatnya? Kullu nafsin dha'iqatul maut fayaqulu iya, laisa li nafsun. Iya, kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi setiap awak manusia ini pasti mati. Saya tidak punya nafs. Nah, jadi fakih muqaddam itu menyamakan dirinya dengan Allah. Berarti fakih muqaddam tidak akan mati. Nah, simpelnya seperti itu. Fakih muqaddam tidak akan mati. Terus yang kedua, apa yang kedua? Kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Iya. Kullu man 'alaiha fan. Setiap sesuatu yang ada di atas bumi ini akan mati. Ma'ana 'alaiha. Saya tidak ada di atas bumi. Nah, ini kan semboyan Allah ini. Setiap sesuatu ini akan hancur. Saya tidak akan hancur katanya karena saya tidak ada di atas bumi itu. Nah, semua akan mati, saya tidak akan pernah mati. Yang tidak akan pernah mati kan Al-Hayyul Qayyum. Huwa hayyun la yamut. Allah. Iya. Iya. Kalau kita semua ya pasti mati. Itu. Hayyun la yamut itu hanya Allah. Berarti Bagi kayak muqaddam katanya apa? Nggih, Bang Suryadi. Yang lebih parahnya itu kullu syai'in halikun illa wajha. Jadi semua akan binasa kecuali zatnya Allah. Ini wajah ini kan zat. Kalau kita mengartikan, kalau Asy'ariyah, kalau Wahabi ya katanya Firanda itu ya wajah. Nah, katanya Wahabi. Tapi kalau kita zat, ana min nuri wajhihi, saya bagian dari zatnya Allah. Subhanallah. Ini sudah melampaui batas. Luar biasa. Iya. Luar biasa. Ini penyimpangan yang sangat luar biasa. Ini kalau seandainya bukan Kabib, seperti apa Mama Gufron, pasti disuruh minta maaf penistaan akidah ini. Gitu. Iya. Cuman kan MUI-nya kan takut. Takut Lepan. kan. MUI-nya takut, Gus. Juga PBNU-nya dikebiri, begitu loh, Gus. Ya betul. Dapat Alpad dari ACT.
Ekana. Aduh. Karena Pak Agus Hasan bi ke Ja'far. manton Rokok anu, melebihi. manton Bulawi. Makanya jangan beli sarung gajah duduk jadi alpat. Nah, kan? Kita rego itu sarungnya gajah duduk kapi. Wah, seporan nah. Mohon maaf Gus. Wadimor Saya kan? Hah? Wadimor kan? Ya bukan Gus. Aptina neka tak pate lulus tadi santre. Ki sobung mon wadi morge gajah duduk Gus. Gajah duduk kan saya gajah duduk ini kan bene Balawi, Wadimor, Sapir, Kecubung, Lamiri. Lamiri bener. Untuk boleh makin anu beralih ke Lamiri batu. bukan. Wadimor, Gus. Wadimor, Wadimor. Gajah duduk. Bukan gajah duduk Bismillah. Wadimor, Sapir, Cendana, Kecubung. Itu Balawi itu. Kalau gajah duduk, Atlas, BHS, Ulang Gus dari yang Balawi Gus. Wadimor, Nggih. Sapir, Nggih, Cendana, nggih. Kecubung. Nggih, ngereng. Anu Gus, Dunggala Gus. Sama Donggala Alidrus. Ya pada dia guna laku. Cereng, saya lo nyebut pakai Ja'far ngocak Donggala. Pernah kok takut ke Dargo. Donggala Bali juga ya Gus. Por kebaikan set itu ngaiti. Iya Alidrus itu Donggala itu. Ya Donggala Allah. Sutra. Padahal Untung saya nggak pernah berklara. punya Donggala. Saya tidak pernah punya Donggala. Saya selalu setia kepada Lamiri dan BHS. Ya Allah. BHS itu bukan Bahar Semit Gus. Bukan Bahasuan. Bahasuan BHS itu. BHS itu Iya, iya. BHS Tech itu Bahasuan. Terus sarung murahnya itu Atlas. Terus cap mangga itu BHS Tech. Itu kalau gajah duduk itu punyanya Besmeleh. Saya sekarang anu Gus, beralih ke batik Gus, Lakorda itu Gus. Wah, Lagurda kelas Enak. itu. Lagurda Iya itu. enak, pakainya enak enggak anu Gus, enggak keringatan Gus. Tak ketelan no Kang Pekang jandeng Madura. Engki lah karan saya nih kah. Lagurda nih kah. Nih kah asli buatan Solo. Iya. Dan juga apa ya, khas kita lah batik itu gitu. Iya, betul, betul. Iki sayan batik saya stone ketimbang rong sarung iki Pak Kun. Udah ti alpat Pak. Tak peningan. Alhamdulillah burung nih kasi yopper. Kenapa? Aneka. Burung. Oh, Lamiri kena. Lamiri bener Donggala. Alhamdulillah burung. Kedargo. Selocon eka saya mazen kedargo. Kan kula sarang ke Ja'far. Nika Apolong sarang saya mazen hadir di acara nah hola Abang Agus Rijal tangki. Nah, pas nyeper lemah ke Anjas. Nah, saya mazen nika ngakui sarong. Wadimor dan nika eka ocak be kula itu punyanya Balawi Astagfirullahaladzim, nanti saya pulang tak bakar semua. Aduh. Pak Mareneka Pak Ano, oleh senapa neka pas ongke de room. Gus. Apa kemarin Gus? Yang anu Gus, Wadimor Yang bukan Balawi apa? Gajah duduk sama Atlas Oh ya sudah, langsung pesen nih langsung pesen 10. Wadimor nggak saya bakar Gus. Saya kasihkan ke orang-orang aja. Soalnya apa? Kalau dibakar takutnya nanti mubazir katanya gitu. Bagi kapi goreng Wadimor. Pak langsung meleh di hari itu juga. Gajah duduk 10, Atlas 10. Abi 6 juta. Abi 6 juta. Nah. Yang lucu itu beliau itu Gus waktu tapping di bawah. Iya. Gus, saya mau naik penting ini ya. Naikkan saya penting ya.
Pas Kayak kata dinaikkan sarung. sama panjenengan, pas dinaikkan sama panjenengan, Gus, sarung yang bukan Mbak Alwi apa ya? Pas panjenengan jawab ini. Oh ya, terima kasih. Saya langsung order sekarang juga. Assalamualaikum. Langsung turun Saya beliau. turun yo. Aduh, ya Allah. Saya Nah, mazen. teman-teman waktu lihat tapping beliau, apa kira-kira yang penting kok kayak yang mendesak ya gitu kan? Pas naik Ternyata ternyata masalah nanya sarung. Ya Allah. Dan sekarang kan beliau itu beli atlas itu yang 300.000 itu kan. Yang itu apa? 9 berapa itu ya? 9 berapa itu yang spesial songket itu kan 300 ribuan itu. Kalau beli 10 kan 3 juta. Terus beli gajah duduk yang apa namanya? Ya Allah, yang 300-an itu ya. Pokoknya habis 6 juta sih Mas Zen itu. Oh, yang 99 Gus. Iya, pokoknya yang itu, yang bagus, yang spesial itu. Iya, Spesial. 99. Heeh. Bakarnya apa sarung itu? 320. Kalau di sini Iya, betul. 320 itu. Langsung ke Ampel itu. Sekaligus beli kitab Syarhul Ainiyah sama Tadhkirun Nas. Gara-gara seneka. Kabarin bitantere tanah gitu loh. Bahwasanya dulu itu dari kalangan Ba'alawi itu mau memba'alawikan leluhur kita gitu loh. Wah, itu langsung duka saya Mas Zen itu. Langsung duka saya Mas Zen itu. Awalnya kan begini saya Mas Zen itu. Sudahlah, jangan mentok nasab orang yang saya Mas Zen. Tak boleh gitu loh. Gitu. Biarkan itu urusan narkoba gitu terus saya Mas Zen itu. Nah, begitu tepak kena seperti ini, aduh paduka. Sampai ke rong sarong tak terima. Aduh, ya Allah. Aduh. Ini yang cuma yang kita lihat saya Masen. Apa kira-kira yang lain begitu mungkin Gus ya? Ya sama. Yang Pokoknya- kasihan itu saya Gus. Yang siapa itu Zulfikar ya Pak? Yang enak Nah, itu Syed kalau Zulfikar. selawat. Ya. Ya Sayyid Zulfikar itu. Setiap saya lewat di komalnya dia atau di apa namanya video pendeknya dia kayak capcup itu niser saya. Mesti di komen yang cek saran. Ya Allah gitu Iya. kan. Iya, heeh. Ya karena kan beliau yang pertama kali itu membongkar bahwasanya Basyaiban itu bukan Ba'alawi. Sekarang kan jadi Asaibani ya. Di Ya, memang kan belakang. Asaibani sebenarnya. Oh, bukan Basaibani. Asaibani. Asalnya itu Asaibani, cuman tipu bi Ba'alawi Ah. diplesetkan ke Basyaiban gitu loh. Oh. Begitu ceritanya. Nah, jadi Tukang tipu juga. ya. Berarti pemirip non Anis ya. Iya, Oh, alhamdulillah. Malah katanya lebih mulia marganya Anies ketimbang Ba'alawi. iya. Karena Ba'alawi itu menurut catatan sejarah Yaman, dia itu seorang pendatang dari Persia. Gitu. Berarti di Pendatang dari Persia. Yaman niku juga sama-sama imigran. Iya. Nah, terus nanti mau dipulangin kemana? Saya sudah pesenin perahu. Nah makanya kan Syekh ada di sini, Syekh ada di sini dengan beberapa keluarga Al-Qatiri yang ada di Mekah dan di Yaman tuh bilang, tolong orang-orang Indonesia jangan sebut-sebut Yaman. Mereka itu bukan orang Yaman, mereka itu pendatang. Gitu. Nah, Yaman nggak ada kaitannya dengan itu gitu. Ternyata dia tempatnya tinggal di situ, katanya Hashim niku nji sama ada di sini niku memang dia di perkampungan. Di Iya. perkampungan banget di situ orang-orang di situ. Moncan ring rumah, ring gunung atau ring mana lah tak ngerti saya ada ya. Iya betul. Di pedesaan banget begitu. Makanya tidak Iya. tersentuh sama ininya pemerintah. Kalau di kotanya ngomong begitu katanya udah dikelentong kapi katanya. Iya.
Ya Allah. Pas sampai lah daerahnya dibikinkan lagu di Indonesia ya Tarim itu. Ya Allah. Apalagi dalam sejarah Yaman itu ya, dalam sejarah Yaman itu mereka itu dulu pernah memberontak kepada keluarga Al-Qatiri. Kemudian mendirikan Yaman Selatan yang komunis. Itu bisa dilihat tuh di Wikipedia. Pulang aja ke Yaman. Di sana juga sama-sama pendatang, mau dipulangin kemana? Bingung dah. Ya, pulang ke Kaukasia. Nggak ada tak Gus, kau kasih Gus. Iya, tapi kan mana mungkin diterima mereka sama orang Kaukasia. Ya paling tidak lah, Andi sebutan nyamah sekali itu kayak. Nih, baca akhirnya Makanya- Wikipedia. Wikipedia gitu. Tulis saja Yaman Selatan gitu. Nanti keluar di Wikipedia itu. Makanya tadi saya bilang Yai, daripada ke Yaman, mending ke Kutub Selatan. Nih ya. Banyak itu lahan kosong di situ. Nih. Yaman Selatan itu ya, Yaman Selatan itu pemerintahan berasaskan Marxisme Leninisme, negara sosialis partai tunggal ya. Nah, ini yang pernah menjadi presidennya di situ ya, Haidar Abu Bakar Al-Atos ya, dan Ali Nasir Muhammad Assegaf. Itu presiden Yaman Selatan yang komunis yang memberontak kepada Yaman Utara, keluarga Al-Qatiri di Son'a. Oh pantesan. Kalau lihat dari ciri-cirinya hampir sama. Semua pemerintah salah semuanya. Semua kayak salah semuanya. Oh, bener dah. Iya. Nah, Ya itu terjadi pada tahun 1967 ya, pada tahun 1967. Jadi pemberontakan mereka kepada Yaman Utara itu bersamaan dengan pemberontakan mereka G30 SPKI. Kan DNID sama siapa yang Barak Bah tadi itu? Sama Muso Al Munawwar itu. Bareng itu. Katanya Unyil D ya, bukan T ya. Kalau D itu Balawi, kalau D itu memang PKI itu sih. Kalau ngeles kayak orang tukang manca. Ya, sekarang dia menganjurkan untuk tes DNA. Giliran mantunya bilang jangan tes DNA, haram. Masa masih dipercaya orang kayak gitu? Berarti Hanif itu apa? Mantu durhaka. Iya, melawan mertuanya dan Melawan mempermalukan mertuanya. Iya, mempermalukan mertua. Astagfirullahaladzim. Jadi solusinya Balu itu kalau dipulangkan kemana itu kalau di Yaman nggak diterima? Dikembalikan ke Ahmad bin Ubaid Al-Habib. Ya, Ahmad bin Ubaid Al-Habib. Ke planet Mars. Mana itu Ininya. tempatnya rumahnya? Balik ya, Ubaid bin Ahmad Iya, Ubaid bin Al-Habib Ahmad. bin Aun bin Himham. Makai kebalikan tak kira nolai guys. Tak pernah apa kan. Dari Aku dulu tak kan, nyebut kayak pindah dari guru ngaji kata Bang Giri kan. dari Ya, dulu iya. kan memang pemberontak dari dulu. Makanya Pemberontak dibantai oleh memang. Salahuddin Al-Ayyubi karena dianggap berbahaya. Betul. Orang-orang itu kalau ada di sebuah negara ya pribuminya ya disingkirkan. Oleh karena itu ya Dealer Kiai. Awalnya masuk ke pribumi dengan baik-baik. Ketika dia sudah sedikit punya kekuasaan, baik itu dari sisi kekuatan ekonomi, diinjek-injek. Awalnya yang ngasih panggung di situ adalah orang NU.
Kalau lu nggak ada orang NU, nggak mungkin rame salawatan. Ternyata perlahan orang NU-nya sudah dikebiri sama dia. Ya Allah, ya Allah. Di Madura Kiai ya barokah dihargai dan dihormati oleh para kiai, sehingga para muhibbinnya, para kiai, santrinya, alumninya itu disuruh takdim kepada Habib. Giliran sudah takdim semuanya, akhirnya kepala kiainya 70 kepala kiai itu masih kalah dengan kaki yang ahli maksiat. Itu memang. Masya Allah. Kan pas repot orang yang komunikasi nih. Dia orang apa dia? Ya Allah. Tak kok salah, gue ngucap kasar, Gus. Coba pengen denger ya. Coba foto apa itu? Habis burung. Aduh. Ya Allah, ya Allah. Berkata Bani, di kutub di sana banyak lahan kosong, enak kok. Mau teriak-teriak nggak ngurus. Ya Allah. Saya curiga Mukibin yang membela Ba'alawi itu nanti matinya dia itu menggali kubur sendiri, mengkubur-kuburkan sendiri. Karena nggak mungkin Ba'alawi yang mengkuburkan. Ya. Dan itu Saya sudah ada rasa penyesalan sekarang. tidak terima. Penyesalan yang meninggal kemarin di KN 50. Itu Penyesalannya wali Pentagonnya Gus Hasan itu. Yang Gus Hasan punya wali Pentagon. Mau bikin rumah sakit. Katanya habis 60 M. Aku pernah lihat videonya kayak kemarin. Wah, Gus Hasan punya videonya ternyata. Kirim dong. Katanya mau bikin rumah Nggak sakit. boleh itu. Ya, bikin rumah sakit habis 60 M. Jadi belusukan kepada para kiai se-Madura, Surabaya, Kalimantan. Berapa jadwal pengajian, suruh salaman sekian gitu untuk rumah sakit itu. Nah, giliran dia sudah di atas bilang mau apa kerucuk itu. Katanya wali Pentagon. Iya. Maaf Gus, sedikit saja Gus. Kan kalau dalam ilmu pembuktian, investigasi di situ kan memang harus tahu. Ketika ada sebuah pemukulan, ya harus tahu dipukul di mana begitu ya. Kemudian bekas pukulannya apa? Dia kasih bocoran sedikit. Terus apa setelah itu dia bilang begini kan? Kalian itu apa? Datang ke sini cuman bawa gula 1 kilo katanya gitu. Berarti gelarnya itu Wali Pentagon Al-Gula 1 kilo. Iya. Enggak, karena dia itu punya kencing manis, katanya Flash Gordon, makanya kan nggak mau gula 1 kilo. Gitu. Saya berpikir gini Gus, salah satunya. Pondok itu kalau orang pondok begitu ya, itu bukan kemauannya dia kebanyakan. Memang kemauan masyarakat luas bagaimana salah satu kiai itu mendirikan pondok. Begitu J. Kalau kemauannya dia itu bukan pondok tapi asrama. Lah,